Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang kedaulatan negara atas suatu wilayah. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan saya selaku wakil dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri saya dan memperkenalkan diri rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dea Nurul Lutfia. Rekan saya yang pertama ada Salsabila Nurrohmah. Rekan saya yang kedua Vivi. Rekan saya yang ketiga Julia Veronica Sunjaya. Dan rekan saya yang keempat ada Dita Anggraini. Kedaulatan negara atas wilayah. Negara merupakan suatu organisasi yang terdiri dari kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu yang memiliki kedaulatan. Negara dikatakan berdaulat karena suatu sifat atau ciri hakiki negara, yaitu mempunyai kekuasaan tertinggi dan bebas dari kekuasaan negara lain dalam arti seluas-luasnya baik dalam maupun keluar. Wilayah adalah keseluruhan dari lahan, air, udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. Setiap wilayah merupakan satu keutuhan yang batasnya jarang ditentukan secara tepat. Wilayah negara meliputi 3 dimensi, yaitu wilayah daratan, perairan, dan ruang udara yang tunduk kepada kedaulatan negara. Jenis-jenis negara. Yang pertama ada negara. Jenis negara di dunia menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut KHL 1982, yaitu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada negara tak berpantai, kedua ada negara pantai, dan ketiga ada negara kepulauan. Negara tak berpantai wilayah meliputi daratan, perairan darat, sungai, danau, dan ruang udara yang ada di atas wilayah daratannya. Yang kedua ada negara pantai, wilayahnya meliputi daratan, perairan laut, dan ruang udara di atas wilayah daratan dan laut teritorialnya. Terus yang ketiga ada negara kepulauan, wilayahnya meliputi daratan, kepulauan, dan karang, perairan atau laut, dan ruang udara di atas daratan, yaitu kepulauan dan karang, dan ruang udara di atas perairan, yaitu laut teritorial dan perairan kepulauan. Contohnya seperti Indonesia, Singapura, Filipina, Jepang, Fiji, Selandia Baru, dan lain-lain. Terus ada wilayah negara. Tiap negara harus memiliki wilayah atau teritorialnya yang tampak nyata dengan batas-batas yang dapat dikenali baik dalam arti faktual, yaitu batas wilayahnya, maupun yuridis, nyata dikuasai atau negara menjalankan kedaulatannya di wilayah tersebut. Macam-macam wilayah negara, yaitu yang pertama adalah wilayah perairan. Wilayah perairan atau lautan ini merupakan laut yang berada di dalam wilayah suatu negara. Wilayah jenis ini mencakup perairan di luar daratan. Terus yang kedua ada wilayah daratan, merupakan tempat bermukim dan menyelenggarakan pemerintahan. Batas darat dapat diukur dengan menetapkan batas alam, yaitu gunung atau sungai, garis lintang dan garis bujur, dan batas buatan. Terus yang ketiga adalah wilayah udara, yang merupakan ruang udara yang berada di atas permukaan wilayah daratan dan lautan suatu negara. Luas wilayah udara umumnya diukur secara tegak lurus ke atas sampai dengan tidak terbatas. Yang keempat adalah wilayah ekstrateritorial, adalah kawasan yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara meskipun letaknya di negara lain. Selanjutnya adalah kedaulatan atas wilayah daratan, berupa daratan termasuk sungai, perairan daratan, dan danau. Penentuan batas wilayah antar negara dilakukan dengan penentuan perbatasan. Dapat ditentukan melalui perbatasan garis imajiner atau melalui penentuan perbatasan secara ilmiah yang berupa gunung, sungai, dan hutan. Apabila perbatasan itu berupa sungai dan sungai itu dapat dilayari, maka batas wilayah antar negara tersebut pada sepanjang garis tengah sungai yang paling dalam, ia dapat menggunakan cara yang pertama garis tengah sungai atau median line, yang kedua garis tengah sepanjang cabang utama, dan yang ketiga berlaku juga bagi danau yang terkurung daratan. Apabila perbatasan itu berupa hutan, biasanya disediakan zona perbatasan sebagai zona bebas pabean atau customs free zone bagi penduduk lokal di sekitarnya. Dispensasi untuk saling berhubungan dan di zona bebas tersebut biasanya dibentuk komisi bipartit permanen. Selanjutnya, kedaulatan atas wilayah udara. Kedaulatan negara di ruang udara menurut HI, prinsip kedaulatan di ruang udara pada pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang berbunyi the contracting states recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.
Ketentuan ini merupakan salah satu tiang pokok hukum internasional yang mengatur ruang udara atau airspace. Sifat kedaulatan negara di udara yang bersifat complete and exclusive merupakan pembeda dengan kedaulatan negara laut teritorial. Karena sifat yang demikian, maka di ruang udara tidak dikenal hak lintas damai atau innocent passage bagi pihak asing. Sementara di laut teritorial dibatasi dengan hak negara lain untuk melakukan hak lintas damai. Ruang udara suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat udara asing, baik sipil maupun militer. Kedaulatan negara di ruang udara menurut peraturan perundangan nasional. Menurut konstitusi dalam sistem peraturan perundang-undangan sebuah negara merupakan norma hukum yang paling tinggi tingkatannya yang menjadi rujukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dalam pasal 25A disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Dalam konsep wawasan Nusantara, sebenarnya mengukuhkan kedaulatan negara atas wilayah laut dan udara di atasnya di mana negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif. Sedangkan dalam pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pengaturan wilayah negara dalam undang-undang ini merupakan amanat pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dikukuhkan kembali pengakuan hukum internasional atas kedaulatan negara atas wilayah udara, darat, dan laut dalam berbagai perjanjian internasional. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa wilayah udara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Menurut pasal 4, wilayah negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dalam pasal 6 ayat 1 huruf C, batas wilayah di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Dalam pasal 10 ayat 1 huruf E, dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, pemerintah berwenang memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, kedaulatan negara di ruang udara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 diatur secara khusus dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Sepintas ketentuan pasal ini mirip dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992. Namun bila ditilik lebih jauh ternyata ada sedikit perbedaan dalam penggunaan istilah utuh dengan eksklusif. Kedaulatan atas wilayah laut. Yang pertama ada zona ekonomi eksklusif atau biasa disebut dengan ZEE, adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Kemudian yang kedua ada laut teritorial. Laut teritorial merupakan wilayah laut yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika lebar lautan yang membatasi dua negara kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari setiap negara yang berbatasan laut. Di laut teritorial, negara mempunyai hak kedaulatan penuh, tetapi menyediakan jalur pelayaran lalu lintas damai, baik di atas maupun di bawah laut. Negara lain dapat berlayar di wilayah laut teritorial atas izin dari pemerintah Indonesia. Kemudian yang ketiga ada landas kontinen.
Landas kontinen merupakan dasar laut yang secara geologi maupun geomorfologinya merupakan lanjutan dari benua yang terendam oleh air laut dengan kedalaman kurang dari 150 meter. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mil laut. Pada landas kontinen, suatu negara memiliki hak dan wewenang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, seperti ikan dan barang tambang, dengan selalu menghormati dan tidak mengganggu jalur pelayaran internasional. Kemudian yang kedua ada negara pantai. Berdasarkan pasal 56 United Nations Convention on the Law of the Sea, atau yang biasa disebut dengan UNCLOS, yang telah diratifikasi oleh UU nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea, atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, menyebutkan yurisdiksi dan tugas dari negara pantai di wilayah ZEE sebagai berikut. A. Yaitu dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin, serta yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan. Konvensi ini berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini. Kemudian B. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya, berdasarkan konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan satu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Kemudian yang C, hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan bab 6. Hak berdaulat negara pantai yaitu yang pertama, hak berdaulat dari negara pantai hanya dapat dilakukan di wilayah zona ekonomi eksklusif. Yang kedua, hak berdaulat dari negara pantai terbatas pada hal yang diatur oleh hukum internasional. Yang ketiga, negara pantai dapat melaksanakan fungsi legislatif dan pelaksanaan yurisdiksi. Yang keempat, negara pantai dapat melaksanakan hak berdaulatnya di wilayah ZEE pada semua orang terlepas dari kewarganegaraan mereka. Yang kelima, hak berdaulat dari negara pantai terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif merupakan sesuatu yang eksklusif dalam artian pelaksanaannya membutuhkan persetujuan dari negara pantai tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang cara memperoleh wilayah. Cara memperoleh wilayah sendiri ada 6 cara, yaitu yang pertama, okupasi, yaitu perolehan wilayah tak bertuan dengan cara pendudukan. Yang kedua ada preskripsi, yaitu penguasaan wilayah yang bertuan atau tidak dengan cara-cara damai dengan waktu tertentu dan menunjukkan efektif kontrol terhadap wilayah tersebut. Yang ketiga ada aneksasi, yaitu perolehan wilayah dengan cara kekerasan. Yang keempat ada akresi, yaitu perolehan wilayah baru dengan kejadian alamiah. Yang kelima ada kesi, yaitu perolehan wilayah melalui transfer kekuasaan dari kedaulatan ke kedaulatan lainnya yang umumnya melalui perjanjian. Dan yang terakhir ada kemerdekaan, yaitu pemungutan suara atau hak yang menentukan nasib sendiri atau self-determination right. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.